Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Damayanti dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin, yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Nah, yang pertama itu kita adanya salam pembukaan. Di salam pembukaan ini kita sambut pasien dengan ramah dan senyum. Lalu setelah itu ucapkan salam. Lalu ucapkan terima kasih untuk kedatangan klien. Contohnya seperti ini. Selamat pagi Pak, Bu. Terima kasih ya sudah datang ke PMB saya. Lalu sebutkan nama klien dan perkenalkan diri kita. Apakah benar ini dengan Ibu A atau dengan Pak B? Perkenalkan Pak, Bu, nama saya Bidan Rani. Lalu tunjukkan lembar balik ini dan jelaskan bahwa alat ini dapat membantu klien untuk memahami tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Nah, yang terakhir itu yakni bahwa privasi dan kerahasiaan klien ini bisa dihormati dan dijaga. Jadi kita itu tidak boleh bawel atau kayak gimana. Jadi kita harus bisa menjaga privasi klien kita. Nah, selanjutnya adanya pernikahan. Di pernikahan ini adanya akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Nah, lalu pernikahan ini adalah awal terbentuknya sebuah keluarga. Nah, masing-masing pihak-pihak maupun itu laki-laki atau perempuannya ini itu mempunyai peranan yang sama dalam memperoleh hak-hak reproduksi dan seksual. Jadi tidak bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan ini sama-sama memiliki peran yang sama dan mempunyai hak untuk reproduksi dan seksual. Selanjutnya, nah, hak reproduksi dan seksual. Hak reproduksi ini yang pertama ini memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anaknya, serta jarak kelahiran. Nah, lalu yang kedua, mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual serta efek samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan seksual. Lalu selanjutnya itu mendapatkan informasi yang mudah, lengkap, dan akurat tentang penyakit menular seksual agar perempuan dan laki-laki ini terhindar atau terlindungi dari infeksi menular seksual dan infeksi saluran reproduksi, serta memahami upaya untuk pengobatan dan pencegahan penularan yang dapat berakibatkan buruk terhadap kesehatan reproduksi dan seksual bagi laki-laki maupun perempuan dan nanti keturunannya selanjutnya. Lalu selanjutnya itu memperoleh informasi dan pelayanan KB yang aman, efektif, lalu terjangkau, dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan. Nah, lalu pihak perempuan ini berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan, yang memungkinkan sehat dan selamat dalam kehamilan, persalinan, dan nifas, serta memperoleh bayi yang sehat. Nah, lalu selanjutnya itu hubungan suami istri ini harus didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan bersama tanpa unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan. Contohnya jadi tidaknya adanya jadi dengan sukarela bahwa kita tuh mencintai pasangan kita seperti itu. Lalu selanjutnya itu persiapan pranikah. Di sini persiapan pranikah itu yang pertama itu persiapan fisik. Persiapan fisik itu berarti kita harus mengecek kesehatan pasangan kita masing-masing, maupun itu ke dokter atau ke layanan kesehatan. Lalu yang kedua, periksa gizi. Periksa gizi ini yaitu nanti kita akan diberikan tablet tambah darah dan asam folat. Lalu selanjutnya itu nanti akan diberikan imunisasi TT pada catin. Nah, serta yang terakhir itu menjaga kebersihan organ reproduksi. Jadi kita ya dianjurkan harus membersihkan organ reproduksi kita masing-masing supaya terhindar dari penyakit menular seksual. Selanjutnya, persiapan pranikah. Di sini persiapan pranikah itu ada persiapan fisik,
Di sini kita akan melakukan pemeriksaan status kesehatan dari mulai tanda-tanda vital, lalu pemeriksaan darah, serta pemeriksaan urin secara rutin. Lalu yang kedua itu ada persiapan gizi. Di sini lebih ke pemeriksaan gizinya itu lebih ke pengantin perempuan ya khususnya, yaitu untuk mengetahui cake atau tidaknya. Nah, lalu yang ketiga itu status imunisasi tete. Yang keempat itu menjaga kebersihan organ reproduksi. Nah, menjaga kebersihan organ reproduksi ini yang pertama itu sebaiknya kita pakaian dalam diganti, yaitu minimal 2 kali sehari. Lalu tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non sintetik karena nanti lembab atau nantinya bakal ada jemur atau gimana. Nah, lalu membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan alat bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Nah, lalu pakailah handuk yang bersih, kering, tidak lembab dan bau. Jadi si handuk bekas mandi jangan dijadikan alat untuk mengeringkan organ reproduksi kita. Nah, lalu ini ada khusus untuk perempuan, yaitu tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina. Lalu jangan memakai pembalut tipis dalam waktu lama. Lalu pergunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air kecil atau buang air besar. Lalu bagi perempuan juga yang sering keputihan, berbau dan berwarna harap, memeriksa diri ke petugas kesehatan. Nah, kalau untuk laki-laki yaitu dianjurkan untuk sunat karena itu akan berpengaruh untuk kesehatan kita. Nah, lalu untuk selanjutnya itu dipastikan tidak adanya kekerasan yang mengganggu pernikahan, maupun itu kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran serta eksploitasi. Jadi tidak boleh adanya kekerasan dalam pernikahan ya. Contohnya itu tadi kekerasan secara fisik, misalnya itu memukul, menendang atau menampar dan sebagainya. Lalu kekerasan secara psikis misalnya menghina atau mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan. Nah, untuk kekerasan seksual misalnya itu memaksa dan menuntut hubungan seksual. Jadi adanya paksaan seperti itu. Lalu yang keempat itu penelantaran, misalnya tidak memberi nafkah istri atau melarang istri bekerja atau bergaul dan sebagainya. Nah, lalu yang terakhir itu eksploitas atau misalnya itu memanfaatkan atau memperdagangkan dan memperbudak-budak orang. Jadi kita tuh nikah sama orang, nah si perempuan itu malah dijadikan budak kita atau menjadi contohnya ya, nauzubillah, jadi lonte sepertinya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu tuh tidak boleh. Itu tuh termasuk ke tindakan kekerasan yang mengganggu pernikahan. Nah, lalu selanjutnya solusi untuk mengatasi tindakan kekerasan itu, yang pertama itu kita ke dokter untuk mendapat pengobatan dan dilakukan visum. Lalu yang kedua itu kita melaporkan ke polisi. Lalu setelah itu kita konsultasi ke psikologis atau hukum, atau bisa juga dengan cerita dengan teman. Jadi tidak boleh dipendam sendiri. Jadi kita harus ceritakan dengan teman kita. Bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga, yaitu stereotipi atau pelabelan kepada perempuan atau laki-laki, misalnya laki-laki itu kuat sedangkan perempuan lemah. Nah, lalu ada subordinasi, yang diutamakannya ini adalah laki-laki terlebih dahulu baru perempuan. Nah, itu tuh jangan seperti itu. Jadi kita tuh harus bisa saling menghargai satu sama lain. Nah, lalu marginalisasi ini yaitu perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting, padahal laki-laki dan perempuan itu memiliki peran yang sangat penting dalam rumah tangga. Nah, lalu selanjutnya beban ganda. Maksud di sini beban ganda yaitu beban kerja perempuan lebih lama dan lebih banyak. Perempuan dituntut menjadi buruh rumah tangga sekaligus mencari nafkah keluarga. Menurut saya harusnya itu perempuan menjadi buruh rumah tangga doang. Nah, yang selanjutnya itu beban ganda.
contohnya seperti ini ya. Perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah keluarga. Sebaik-baiknya laki ingin perempuannya itu diam di rumah, jadi nggak perlu mencari nafkah, kan tanggung jawab suami, seperti itu. Nah selanjutnya organ reproduksi pada perempuan. Di sini organ reproduksi pada perempuan itu ada saluran telur, indung telur, rahim. Nah di sini rahim, lalu leher rahim, ada kelentit, lubang kencing yang di sini, lalu lubang vagina, bibir kecil yang ini di tanda panah udah ada, lalu bibir besar, indung telur yang di sini. Nah lalu ada juga anus. Nah selanjutnya ada organ reproduksi laki-laki juga. Yang pertama ada kandung kemih di sini. Ini udah ada nih tandanya. Lalu saluran sperma, tulang kemaluan, penis. Lalu di pinggirnya ada kantung sperma di sebelah sini. Lalu ada prostat di sini. Nah di sini. Lalu penis serta kepala penis. Nah yang di bawah ini ada kantung buah jakar, lalu epididymis, serta di sininya buah jakar. Nah itu organ reproduksi laki-laki, dan yang sebelumnya itu organ reproduksi perempuan. Nah selanjutnya ini ada kehamilan ini ada dua, yaitu kehamilan ideal dan kehamilan yang tidak diinginkan. Untuk kehamilan ideal ini ada yaitu kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya secara baik. Nah untuk kehamilan tidak diinginkan itu contohnya seperti hubungan seks pranikah, atau gagal drop out KB, atau juga pada unmet need atau wanita usia subur yang tidak ingin punya anak tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah itu kehamilan yang tidak diinginkan. Nah untuk metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan baru yang ingin menunda kehamilan, yaitu ada metode modern jangka pendek, contohnya seperti pil, kondom, dan suntik. Untuk metode modern jangka panjang ada alat kontrasepsi bawah kulit serta alat kontrasepsi dalam rahim. Untuk metode alami yaitu yang pertama ada pantang berkala, yang kedua pengukuran suhu basa, yang ketiganya itu penilaian lendir vagina. Lalu selanjutnya tentang proses kehamilan ini, yaitu yang pertama, nanti si sel telur yang matang itu akan dibuahi oleh sperma dalam saluran telur atau disebut juga tuba pelpi. Setelah itu si sel telur yang telah dibuahi sperma atau embrio ini menempel di lapisan dalam dinding rahim. Nah setelah itu dalam 120 hari pertama embrio itu berkembang mengikuti tahapan kehidupan atau bisa disebut hayati. Setelah itu memasuki usia kehamilan lebih lanjut, lalu si embrio ini berkembang mengikuti tahapan kehidupan insani menjadi bayi atau janin. Nah selanjutnya itu kehamilan umumnya berakhir dengan persalinan setelah 280 hari atau 9 bulan 10 hari. Lalu selanjutnya itu tanda-tanda kehamilan. Nah tanda-tanda kehamilan ini di sini yang pertama itu ada tes kehamilan dulu terlebih dahulu. Si hamil tanda-tandanya ini nanti positif. Lalu selanjutnya tidak mendapat menstruasi atau haid sebagaimana biasanya. Lalu yang ketiga timbul rasa mual atau muntah-muntah dan pusing terutama pada pagi hari, serta sering buang air kecil. Lalu tidak ada nafsu makan, jadi si nafsu makannya itu berkurang. Nah lalu kadang-kadang mengidam atau menginginkan makanan yang jarang ada atau tidak pernah dimakan. Nah lalu pada usia kehamilan lebih lanjut, dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung janin. Jadi nanti setelah si usia kehamilannya lebih lanjut, nanti akan diperiksa, nanti dapat terdengar detak jantung janin tersebut. Nah setelah si ibu tadi hamil, lalu seharusnya memeriksa kehamilan. Di sini akan memeriksa kehamilan, yaitu yang pertama adanya kita periksa timbang berat badannya, lalu pengukuran tekanan darah, pengukuran janin, lalu status imunisasi
TT, lalu minum tablet tambah darah atau dan asam folat, lalu konseling tentang kehamilan atau si ibu itu harus harus menceritakan apa keluhan dan yang dirasakan si ibu selama kehamilan ini. Nah, hamil juga harus dijaga ya. Contohnya jangan kelelahan, jangan mengangkut benda berat, lalu berbaring 1 jam pada siang hari, istirahat cukup 9 sampai 10 jam, berpakaian longgar, menyerap keringat, lalu senam hamil, tidak merokok dan hindari asap rokok, nanti takutnya berakibat fatal terhadap janin. Lalu makan bergizi seimbang, harus diperhatikan makanannya itu seperti apa kalau sedang hamil. Nah, selanjutnya untuk menu selama kehamilan ini. Nah, di sini ada piramida makanan ibu hamil, bisa dilihat saja ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu kehamilan dan persalinan berisiko. Untuk kehamilan yang berisiko ini untuk usia itu batasnya itu 35 tahun ke atas itu dianjurkan untuk tidak hamil lagi, serta kurang dari 20 tahun itu tidak dianjurkan untuk hamil. Nah, lalu jangan terlambat ditolong oleh petugas kesehatan, serta terlalu sering hamil. Jangan juga terlalu sering hamil. Nah, kehamilan berisiko tinggi biasanya terjadi karena faktor yaitu 4 terlalu dan 3 terlambat. Dimaksud dari 4 terlalu yaitu terlalu muda untuk hamil, kurang dari 20 tahun seperti yang tadi saya katakan, terlalu tua untuk hamil, lebih dari 35 tahun, terlalu sering hamil, anak lebih dari 3 itu sebaiknya jangan, kan 2 anak itu lebih baik. Nah, lalu terlalu dekat atau rapat jarak kehamilan kurang dari 2 tahun. Jadi dari si anak pertama ke anak kedua itu jarak antara kehamilannya itu kurang dari 2 tahun. Nah, itu tuh akan sangat berisiko tinggi. Nah, untuk dari maksud 3 terlambat yaitu terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis kedaruratan, terlambat tiba di fasilitas kesehatan, terlambat mendapat pertolongan medis yang adekuat. Nah, lalu selanjutnya ada juga tanda bahaya dalam kehamilan. Di sini kita bisa lihat yang pertama itu pendarahan pada ibu hamil, lalu bengkak di kaki, tangan atau wajah disertai sakit kepala dan kejang. Lalu ada juga demam atau panas lebih dari 2 hari, lalu keluar cairan ketuban sebelum tiba saatnya melahirkan, lalu ada muntah secara terus-menerus dan tidak mau makan, serta berat badan yang tidak kunjung naik pada trimester 2 sampai 3. Apabila kita mendapatkan tanda-tanda bahaya seperti tersebut, sebaiknya kita langsung mengunjungi bidan, kita periksa kondisi emosional ibu hamil. Kondisi emosional ibu hamil itu yang pertama, si ibu hamil itu mudah tersinggung, suka uring-uringan atau sensitif, manja. Lalu ada juga perasaan mudah lelah, contohnya tidak mau makan, terus tidak bisa tidur nyenyak. Nah, lalu mencemaskan perubahan fisiknya. Si ibu nanti tuh khawatir terhadap perkembangan bayinya di dalam rahim. Dia jadi mikirnya gimana kalau bayi saya meninggal atau cacat. Nah, lalu merasa belum siap. Di sini merasa belum siap itu berarti mereka itu belum siap menjadi orang tua dan belum siap secara ekonomi. Lalu ingin diperhatikan, ya wajar karena namanya juga ibu hamil pasti ingin diperhatikan. Nah, ada juga tips relaksasi untuk ibu hamil, yaitu tipsnya itu tenangkan pikiran kita, bayangkan bahwa kita berada di tempat yang nyaman serta sambil mendengarkan musik yang santai. Juga ada program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi dan buku kesehatan ibu dan anak. Nah, bagi ibu hamil nanti dia akan diberikan buku KIA. Buku KIA ini berisi catatan kesehatan ibu, lalu akan diberikan stiker P4K ditempel di pintu atau jendela depan rumah. Lalu tujuan dari P4K ini yaitu yang pertama
terdapatnya sasaran ibu hamil, dan terpasangnya stiker P4K di rumah ibu hamil agar diketahui lokasi tempat ibu hamil, identitas ibu hamil, taksiran persalinan, dan sebagainya. Lalu adanya perencanaan persalinan termasuk pemakaian metode KB, serta terlaksananya pengambilan keputusan yang cepat dan tepat bila terjadinya komplikasi selama kehamilan, persalinan, ataupun nifas. Lalu adanya dukungan dan dari tokoh masyarakat, kader, dan dukun. Nah, jadi tujuan dari P4K itu yang barusan saya sebutkan. Ada juga di sini tanda-tanda ibu melahirkan, yaitu yang pertama, si perut itu akan merasa mulas secara teratur. Mulasnya itu sering dan lama. Lalu keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir, serta keluar air ketuban dari jalan lahir. Lalu bayi biasanya lahir 12 jam sejak mulas teratur yang pertama tadi. Nah, untuk persalinan ditolong petugas kesehatan sebaiknya ya, dikarenakan petugas kesehatan kan bisa menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril. Apabila terdapat kelainan akan dapat diketahui dan segera dapat ditolong atau dirujuk ke puskesmas ataupun rumah sakit. Jadi seperti itu. Jadi sebaiknya sangat dianjurkan persalinan itu ditolong oleh petugas kesehatan. Nah, setelah si ibu bersalin, nanti akan ada perawatan pasca persalinan, yaitu yang pertama perawatan tali pusat bayi, ibu meminum kapsul vitamin A warna merah, lalu pemberian imunisasi pada bayi, yaitu imunisasi hepatitis B, BCG, polio bagi bayi. Akan ada juga sangat dianjurkan ya untuk ibu-ibu untuk menyusui dini oleh ASI eksklusif. Jadi sebisa mungkin berikan bayi itu ASI kita sendiri, jangan diberikan susu formula. Nah, inisiasi menyusui dini yaitu yang pertama, segera dekapkan si bayi dan biarkan bayi menyusui dalam 1 jam pertama. ASI eksklusif ini selama menyusui si bayi dengan ASI eksklusif ini selama 6 bulan. Lalu dukungan keluarga sangat dibutuhkan untuk ibu dalam memberikan ASI. Nah, ada juga manfaat pemberian ASI. Manfaatnya ini sangat banyak sekali. Yang pertama itu, si ASI ini kan mengandung zat gizi yang bernilai sangat tinggi. Lalu yang kedua, dapat membantu pertumbuhan gigi dan bentuk rahang bayi secara sempurna. Lalu mudah dicerna dan diserap oleh tubuh bayi, mempunyai suhu yang sesuai untuk bayi dan anak. Lalu bagi ibu, pemberian ASI dapat membantu mengencangkan rahim yang berarti akan mengurangi pendarahan. Lalu ASI eksklusif ini dapat mencegah kehamilan. Nah, di sini juga ada infeksi menular seksual. Di sini ada gambarnya ya, gonore, kencing nanah, contohnya seperti ini. Nah, ini sipilis atau raja singa seperti ini, herpes atau genitalis seperti ini. Ada konjungtivis, ini contohnya. Lalu konjungtivis gonore seperti ini contohnya. Nah, lalu kondilomata acuminata atau jengger ayam. Contohnya ini ada ya di sini, gambarnya seperti ini. Nah, ada juga infeksi saluran reproduksi. Nah, ini gambarnya di sini sudah ada. Di sini ini ada Candidosis vaginalis, gambarnya di sini udah ada. Lalu di sini Pagninosis bakterial, lalu ada trichomoniasis. Nah, di sini gambarnya sudah ada, jadi bisa kalian lihat. Nah, ada juga peduli HIV dan AIDS. Di sini HIV ini merupakan kuman atau virus penyebab AIDS. AIDS di sini adalah kumpulan gejala atau penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV. Jadi sebelum adanya AIDS, HIV terlebih dahulu. HIV ini merupakan virus penyebab AIDS. Ada juga penularan HIV dan AIDS. Yang pertama itu berhubungan seks tidak aman.
contohnya bergonta-ganti pasangan. Lalu para pengguna narkoba suntik bergantian, kan otomatis si suntiknya itu kan bekas, seperti si suntiknya itu bekas orang pengidap HIV. Nah terus nanti disuntikan kepada orang yang tidak mengidap HIV, otomatis yang disuntikan nanti akan mengidap HIV juga, seperti itu. Lalu transfusi darah yang mengandung HIV, jadi orang yang HIV itu dianjurkan untuk tidak mentransfusi darahnya, soalnya nanti akan adanya penularan melalui transfusi tersebut. Lalu HIV juga bisa menular melalui ibu ke bayi. Namun HIV ini tidak menular melalui makanan atau minuman bersama, atau memakai peralatan makanan atau minuman bersama, berenang, lalu gigitan serangga, serta bersentuhan atau berjabat tangan dan berpelukan hingga serumah bersama. Jadi HIV itu tidak menular seperti itu. Waspada ya, HIV juga tidak dapat menunjukkan gejala. Pertama itu orang yang terinfeksi HIV ini tidak menunjukkan gejala sama sekali, jadi terlihat biasa aja seperti orang sehat. Nah, lalu setelah itu orang yang terinfeksi HIV terlihat sehat hingga 5 tahun sejak terinfeksi virus tersebut. Setelah itu, lewat masa 5 tahun, mulailah tampak gejala akibat sistem kekebalan tubuh yang menurun atau hilang, sehingga penyakit yang lain bisa masuk ke dalam tubuh kita. Setelah itu, tergantung tingkat kekebalan tubuh kita seperti apa, dan pengobatannya seperti apa yang diberikan, hingga kemudian penderita AIDS ini akan meninggal karena infeksi oportunistik. HIV juga bisa dicegah yaitu dengan cara kita saling setia dengan pasangan kita. Kalau berhubungan seksual itu gunakan kondom, lalu tidak menggunakan narkoba suntik. Namun apapun bentuknya, hindari narkoba, karena narkoba ini sangat merugikan diri kita sendiri dan juga berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan kehidupan seksual suami istri. Kehidupan seksual suami istri ini, kehidupan seksual itu dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikis. Kalau kedua faktor ini baik, fungsi seksual juga akan baik. Lalu yang kedua ada faktor fisik, antara lain ada tindaknya penyakit, pola hidup, atau sedang dalam pengobatan tertentu. Lalu ada faktor psikis, antara lain ada tindaknya stres, kejenuhan, atau suasana hubungan yang harmonis. Lalu ada gangguan kehidupan seksual dapat terjadi pada suami atau laki-laki ataupun perempuan. Lalu komunikasi apa yang menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pihak agar kedua belah pihak ini sama-sama puas. Nah, di sini ada gangguan seksual pada perempuan dan laki-laki. Gangguan seksual pada perempuan itu ada yang pertama gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif atau hiperaktif. Yang kedua ada gangguan bangkitan seksual, yaitu vagina yang kurang mengeluarkan cairan. Lalu ada rasa sakit atau tidak nyaman di kelamin. Lalu tidak bisa atau sulit untuk mencapai orgasme saat berhubungan seksual. Nah, lalu gangguan seksual pada laki-laki, yaitu yang pertama gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif atau hiperaktif seperti perempuan juga. Lalu disfungsi ereksi, hal ini dapat disebabkan oleh faktor fisik, misalnya karena menderita diabetes. Lalu gangguan ejakulasi, yaitu ejakulasinya itu ejakulasi dini atau justru ejakulasi yang terlambat. Lalu gangguan organisme, yaitu tidak bisa merasakan organisme. Untuk mencegah gangguan seksual itu, yang pertama kita komunikasi. Komunikasi ini hal yang sangat penting dalam hubungan rumah tangga. Yang kedua itu gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu dimulai dari kita makan bergizi, seimbang, terus aktivitas fisik dan olahraga, serta dianjurkan untuk tidak merokok. Tidak tergoda untuk minum obat kuat atau ramuan yang tidak jelas isi dan indikasinya. Nah, itu untuk mencegah gangguan seksual. Cukup sekian dan terima kasih. Saya mengambil lembar balik ini dari Kesehatan Reproduksi dan Seksual bagi calon pengantin, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.